ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wawasa dan memberi wasiat biha dengan millah, dengan dinul Islam, dengan dinul tauhid, dengan la ilaha illallah. Siapa Ibrahimu? Khalilullah Ibrahim banihi, kepada anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Wa Yaqubu, begitu juga Nabi Allah Ya'qub memberi isyarat juga kepada keturunannya. Memberi wasiat apa? Bukan memberi isyarat. Nabi Allah Ya'qub memberi wasiat kepada anak turunnya bidinil Islam, bila ilaha illallah. Qala, berkata siapa? Nabi Ya'qub. Ini yang saya baca, Sawi juz 1 halaman 120. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih siapa Allah, lakum, bagi kalian, ad-dina, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan la ilaha illallah. Sampai mati. Tinggal orang yang diberi wasiat itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti bangsa kita ini, atau ya khudha biguwah. Manusia itu ada dua, ketika diberi nasihat, ketika diberi pesan, ketika diberi wasiat. Ada yang ya khudhuha, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya aja, naam, tapi tidak masuk ke hatinya. Sifat para nabi tidak ada yang begitu. Sayyiduna Ismail, Sayyiduna Ishaq, dan anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Ya'qub itu kalau diberi wasiat, ya khudhuha biguwah. Kalimat per kalimat betul-betul dihafal, dipaham, diresapi, diamalkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita juga kena ini wasiat. Di sini ada pembahasan naha an tarkil Islam wa amara bithabati alaihi ila musadafatil maut. Dilarang meninggalkan ajaran Islam dan harus tetap dengan la ilaha illallah sampai mati. Ini sulit ini. Sulit, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita matinya akan bagaimana kan tidak tahu itu. Tidak ada yang tahu. Yang positif husnul khatimah itu al-anbiya wal mursalun. Sudah, itu. Kalau yang lainnya, saya ingat Sayyidina Maulana Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafani wa iyyakum bi asrarihi darani amin. Tidak satu kali, artinya sering, di majelis ta'lim, di majelis thariqah, beliau mengatakan wali kutub saja itu masih takut su'ul khatimah. Saya ulangi kata-kata beliau, wali kutub saja masih takut su'ul khatimah.
Sebab su'ul khatimah itu tidak ada yang tahu hari apa, jam berapa, di mana kita akan meninggal, dalam keadaan apa. Naam, yang bisa diketahui tanda-tanda, kalau itu bisa. Alamatu husnul khatimah. Karena itu as-salafus salih, baik para habaib atau yang lain-lain, itu selalu berpesan kepada anak-anaknya, tolong perhatikan ketika saya mati, apakah ada keringat keluar mengucur dari dahi saya. Tanyakan tanda-tandanya itu. Kalau ternyata tanda saya husnul khatimah, saya berwasiat ini. Berikan ke fulan. Ini sedekahkan, ini begini. Itu as-salafus salih, baik min dzurriyyati Rasulillah atau bukan. Tidak satu, banyak yang berwasiat begitu. Di qasidah ya Rahman Rahimin Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, di situ disebut di antara tanda husnul khatimah wa zada rashkhul jabin. Jabin itu pelipis, bertambah keringat pelipis, artinya mengucur deras, sebab arwahnya lewat situ keluarnya. Allah biha ya Allah husnul khatimah. Kalau alamat bisa, hubbul awliya itu min alamati husnul khatimah, hubbus sahabah min alamati husnul khatimah. Banyak kalau tanda-tanda. Hubbu ahli baiti Rasulillah min alamati husnul khatimah. Mempercayai karamatul awliya min alamati husnul khatimah. Dan lain-lain. Ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam, bermimpi Nabi, min alamati husnul khatimah. Ditakdirkan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamati husnul khatimah. Dan masih banyak yang lain yang akan kita temukan di babnya masing-masing. Tapi yang terpenting itu ada khaufu su'il khatimah, itu kita diperintahkan memang. Tapi takut itu tidak bisa dipaksa. Kamu harus takut ya. Ya, saya takut. Tidak bisa. Ada tertibnya. Satu-satunya cara untuk memunculkan khaufu su'il khatimah itu at-tafakkur. Membaca hadis-hadis tentang kematian, kemudian bertafakkur, mat fulan, kejadiannya begini. Mata fulan, baik ahlu husnil khatimah atau ahlu su'il khatimah. Kita pelajari dua-duanya. Kita mendengar ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Allahumma ja'alna minhum, itu min alamati husnil khatimah. Nasma' fulan, ada yang meninggal waktu yang saya tahu di hall Al-Habib Imam Qutb Muhammad bin Tahir Haddad, itu ada yang meninggal waktu itu fi athna'il hall. Ada min alamati husnil khatimah. Ada fulan meninggal sedang joget disco. Nah, itu min alamati su'il khatimah. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah dibagi dua. Ada su'ul khatimah kubra, ini kekal di api neraka. Golongan orang yang meninggal dalam keadaan na'udzubillah tidak percaya Allah, tidak mempercayai risalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal di gereja, meninggal dalam keadaan sujud di patung, itu abad ini, kekal di api neraka. Ada su'ul khatimah sughra. Ini masih ada hitung-hitungan nanti di akhirat. Sebab di hatinya masih ada pemahaman la ilaha illallah, mati dia dalam keadaan tidak baik. Tapi hatinya adalah ilaha illallah. Ini nanti di akhirat masih ada hitung-hitungan. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, ya tidak. Tahtal masyiah ini. Tapi kita tidak ingin masuk di dalam dua ini. Na'udzubillah. La su'ul khatimah kubra wa la su'ul khatimah sughra. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulul umr. InsyaAllah lana wa lana awladina, banatina, dhurriyatina, talamidina, sadiqin. Wa li jami'i min sa'alina bisalim wa talamidina. Perlu dipikirkan dari sekarang. Pelajari ucapan-ucapan para aulia. Siapa yang menghafal salatul fatihah, itu hafal kan, jangan lupa, min alamati husnul khatimah. Kemudian siapa yang tahu nama Nabi Allah Khadir,
sama nama kunyah Abul Abbas, laqab Al-Khadir, nama asli Balya bin Malkan. Itu hafal kan? Sebab ada jaminan. Siapa yang hafal nama asli Nabi Khadir, nama ayahnya Lagab, dan alam kunyahnya dakhalal jannah, itu hafalkan itu. Min alamati husnul khatimah kalau Anda hafal. Kalau sampai ini keterangan kepada Anda dan Anda beriman, itu satu tanda bahwa Anda akan min ahli husnul khatimah. Bifadlillah wa karamillah. Mana lagi itu keterangan siapa yang hafal nama asli Abu Yazid Al-Bustami, sama itu. Sayyiduna Taifur bin Isa Abu Yazid Al-Bustami. Itu min alamati husnul khatimah. Man hafiz ratib al-Attas, katanya dakhala jannah, itu pegang, hafalkan. Man hafidha atau goro'a tapi istagama, kan ada domanahnya itu. Kalau saya tidak salah ingat ya, nanti saya lihat lagi, kok agak ragu ini saya. Itu hafidha apa qoro'a, lupa saya. Yang membaca apa, tapi ingatan saya lebih kuat kepada qoro'a, yang membaca, yang terus-menerus membaca ratib. Saya lihat di syarah Ratibul Attas. Hafalkan, baca tiap malam. Dan lain-lain. Banyak-banyak itu Dhamanatul Awliya. Kata Imam Ibn Arabi, kalau Anda mendengar Dhamanatul Awliya, kemudian hati Anda ingkar, itu tanda lasta min ahlih. Engkau nanti di dunia dan di akhirat ini memang bukan kelompok yang mendapatkan dhamanah. Jadi kita jangan iltifat, jangan peduli kepada orang-orang yang ragu atau tidak percaya. Terserah. Malah kalau saya melihat kalau ada orang mendengarkan dhamanatul awliya kemudian hatinya ingkar, saya melihat di situ ajaibu qudratillah. Ajaib takdir Tuhan. Dua telinga fulan mendengar ingkar, dua telinga fulan mendengar iman, dua telinga fulan mendengar ragu. Ini insan semua, tidak gila semua, normal tiga-tiganya. Yang satu angkara, yang satu amanah, yang satu syakka. Jadi min ajaibi qudratillah. Yang didengar sama, keterangan yang didapat sama, tapi masuk ke hati beda-beda. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu, ta'lim itu la yu'athir, tidak ada athar. Al-mu'athir huwa Allah. Di situ terlihat al-Ghadir. Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki fulan iman, menghendaki fulan ingkar, menghendaki fulan ragu-ragu. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan. Wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub wa la baniya إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Sayyidina Ibrahim sudah dibahas, Sayyidina Ishaq sudah, Sayyidina Ismail sudah, sekarang Sayyidina Ya'qub. Sayyidina Ya'qub ini ayah dari Nabi Allah Yusuf yang masyhur berita-beritanya, malah sampai difilmkan Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya'qub bapaknya, Sayyidina Ya'qub bapak dari Nabi Yusuf. Jadi nasabnya itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, bapaknya mulia, datuknya mulia, bapaknya datuk juga mulia ini. Lihat nasabnya ini, Sayyidina Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf Nabiyyun wa Rasul, Ya'qub Nabiyyun wa Rasul, Ishaq Nabiyyun wa Rasul, Ibrahim Nabiyyun wa Rasul. Ni'man nasab. Luar biasa nasabnya. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Umur beliau 140
7 tahun. Makamnya sama dengan Nabi Ibrahim di Hebron. Alhamdulillah keluarga saya sudah ziarah ke Hebron. Di situ ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Ishaq, ada makam Nabi Ya'qub alaihi wassalam, ada Nabi Muhammad alaihi wassalam. Imtiyaznya Nabi Ya'qub ini, wa kana min ashabis sabr 'ala al-bala'i wal mihan. Ujiannya besar, tapi beliau sabar. Balanya besar, tapi beliau min ashabis sabr. ابتلاه الله تعالى بفرقة ولده يوسف عليه السلام الذي كان يحبه محبة شديدة. Ini yang saya baca Fathul Alam, karangan Sayyid Al-Allamah Al-Alim Al-Rabbani Muhammad Abdullah Al-Jardani. Beliau sangat mencintai anaknya Nabi Yusuf. Wa kana la yamallu minan nadhari ilaih. Nabi Yaqub tidak bosan menatap wajah Nabi Yusuf. Mahabbah syadidah, sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, karena sangat sayang ini diuji sama Allah Ta'ala. Tidak tanggung-tanggung. Qila wa kana zamanul birgah 70 sanah. Dipisahkan dari anak tercintanya selama 70 tahun. Masya Allah. 70 sana. 70 tahun. Nah, Bani Israel itu nasabnya bersambung ke sini, ke Nabi Ya'qub ini. Karena itu makamnya sekarang juga dikuasai sama Yahudi, moyangnya. Dalilnya mana ini? Wa kana Ya'qub aba Bani Israil. Moyangnya Bani Israil itu ya Nabi Ya'qub. Setelah ujian selesai, ditemukan lagi dengan Nabi Allah Yusuf. ولما اجتمع يوسف بأبيه أقاموا في مصر في أرغد عيش 24 سنة. 24 tahun hidup bahagia, berkecukupan bersama Nabi Yusuf di Mesir. Tengah-tengah sedang menikmati hidup bersama putra tercintanya ini, وبينما هم على ذلك إذ هبط جبريل على يعقوب وقال له. Tahu-tahu muncul malaikat Jibril, turun malaikat Jibril berkata kepada beliau, ya Ya'qub, qad ishtaqat ilaika arwahu abaik. Arwah nenek moyangmu telah rindu kepadamu. Wa qad qaraba al-waqtu binqida'i ajalik. Telah dekat waktu meninggalmu. Fakariha Ya'qub an yukhbira Yusuf bidzalik. Dia tidak tega memberitahu putranya Nabi Yusuf. Bal qala lahu, ya bunayya, wahai anakku, uridu an azura qubur abai di Baitul Maqdis. Aku ingin berkunjung ke makam nenek moyangku di Baitul Maqdis. Fa'adhina lahu fi dhalik fa kharaja min Misra alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kemudian beliau keluar dari kota Mesir menuju Baitul Maqdis dan meninggal dan dimakamkan di Magam Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع الأحباب من بركات الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين، ومن بركات سيد المرسلين، ومن بركاتك يا الله على هذه النية كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتح.